Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi pemimpin Bani Aus di Madinah. Sa'ad dikenal jago menunggang kuda dan sangat pemberani. Beliau memiliki postur tinggi besar dan tampan, bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Keislaman Sa'ad bermula ketika Mus'ab bin Umair berdakwah di Madinah dan berhasil mengajak beberapa orang untuk beriman kepada Rasulullah. Sa'ad tercengang. Ia langsung memerintahkan sahabatnya yaitu Usaid bin Hudzair untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama As'ad bin Zurarah atau anak bibi Sa'ad bin Mu'adz agar mau menghentikan aksinya. Namun, sesampai di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad juga dapat mengikuti jejaknya. Melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti ketika perginya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid menjawab, "Aku sudah berbicara dengan dua orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Haritsah sudah menemui As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dan marah, mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun ketika Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang-tenang saja, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah cemberut, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua, lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah, wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini terjadi. Engkau datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang aku sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kau sukai." "Engkau cukup adil," kata Sa'ad, sembari menancapkan tombaknya dan duduk bersama keduanya. Lalu Mus'ab menjelaskan Islam kepadanya dan membacakan Al-Quran dari permulaan surat Az-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan ketika dahulu kalian masuk Islam?" "Hendaklah engkau mandi, bersuci, dan mempersaksikan dengan kesaksian yang benar," jawab Mus'ab. Maka Sa'ad segera mandi dan bersyahadat. Ia mengambil tombaknya lalu pergi menuju pendopo di kota tersebut yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya di antara kami, dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad melanjutkan, "Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan di Bani Abdul Ashal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah." Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Mengabdi dan berjuang untuk Islam adalah pilihannya. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Ketika Rasulullah harus perang di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di perang Khandak, ia turut mempertahankan Madinah dengan mati-matian. Ia terluka terkena panah Hibban bin Qais al-Araqah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk merawat Sa'ad di kemah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang-orang Yahudi dari kaum Bani Quraidah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW.
Setelah kemenangan di Perang Khandaq, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraidah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya sendiri. Maka Sa'ad bin Mu'adz yang disepakati dan Rasulullah pun menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidah." Sa'ad bersikap tegas. Ia memutuskan hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh, para wanita dijadikan tahanan, dan harta mereka dibagi rata. Sesudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesyahidan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah. Beliau berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya saat ini telah berjuang di jalan-Mu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Sa'ad ingin hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah yang mulia. Ia pun mengucap salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketahuilah bahwa saya mengakui bahwa Anda adalah Rasulullah." Rasulullah memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun wafat menghadap Sang Ilahi. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Kematian Sa'ad bin Mu'adz disebutkan Rasulullah telah membuat arasy atau langit berguncang dengan hebat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambut kematian sosok sahabat yang soleh itu. Tak hanya itu, malaikat menyambut kedatangannya sesuai dengan yang diceritakan dalam sabda Nabi Muhammad, "Saya harus segera memandikan Sa'ad, sebab saya tidak ingin malaikat mendahului saya." Disebutkan Rasul bahwa pada saat itu para malaikat tengah menunggu jasad Sa'ad bin Mu'adz. Ketika mengusung jenazah Sa'ad, orang-orang berkata, "Ya Rasulullah, kami belum pernah mengusung jenazah yang lebih ringan daripada ini." Beliau menjelaskan, "Kalian merasa ringan karena malaikat telah turun tangan, padahal sebelumnya mereka belum pernah ikut mengusung jenazah bersama kalian." Pada hari itu orang-orang mengambil tanah kuburan Sa'ad dan membawanya pulang. Setelah pulang, mereka melihat tanah tersebut berubah menjadi minyak wangi. Rasulullah berkata, "Maha suci Allah, Maha suci Allah." Lalu beliau mengusapkan minyak wangi itu ke wajahnya dan berkata lagi, "Segala puji hanya bagi Allah. Kalau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, Sa'adlah orangnya. Ia dikenai satu himpitan, kemudian Allah membebaskannya." Anni Sa'id Al-Khudri berkata, "Aku ikut menghadiri pemakaman Sa'ad. Setiap kami menggali sebongkah tanah kuburnya, kami mencium harum minyak wangi." Demikianlah keistimewaan Sa'ad bin Mu'adz yang menggetarkan hati. Wafatnya membuat para malaikat pun turun ikut mengantarkan jenazahnya, hingga arasy berguncang karena bergembira menyambut kedatangan ruhnya. Semoga Allah meridhoinya dan kita dapat meneladani perjuangan beliau. Wallahu a'lam bishawab.